Aku Xiaoyan, berhasil menang dalam pertempuran ini. Kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita yang menggantung di episode sebelumnya. Sebuah perjalanan yang telah membawa kita masuk ke dalam dunia Taisu, di mana takdir telah menyatukan dua sosok yang tak terduga, Xiaoyan dan kembarannya yang misterius. Seperti yang kalian ingat, untuk mencapai keabadian dan bisa kembali ke dunia sensi yang dicintainya, Xiaoyan terpaksa mengambil esensi kekuatan yang mulia dari sang kembaran. Namun perjuangannya belum selesai, karena di episode terakhir, kita disaksikan pertempuran dahsyat yang menyala membara antara Xiaoyan dan Suci, dua pejuang yang masing-masing membawa beban yang berat di pundaknya. Mereka saling menghadang dengan kekuatan terkuat yang mereka miliki. Setiap gerakan mengeluarkan aura yang menggoyangkan tanah dan langit. Bahkan Xiaoyan sendiri pun membuka rahasia terkutuk. Dia mengeluarkan 7 teknik langkah para dewa, serangkaian gerakan legendaris yang belum pernah tampil sepenuhnya sebelum ini, sampai pada langkah kelima yang menggelegar. Suci pun tidak tinggal diam, dengan wajah yang penuh ketegasan. Dia membangkitkan bayangan iblis yang mengerikan, sosok yang muncul dari kedalaman kegelapan untuk menghadang serangan legendaris Xiaoyan dengan teknik bilik soyannya sendiri. Boom! Ledakan yang memekakkan telinga pun meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Energi yang saling bertabrakan membuat langit tampak seperti akan roboh. Kedua sosok hebat itu terpental jauh ke belakang. Tubuh mereka bergoyang dan sedikit darah mengalir dari sudut bibir masing-masing. Namun bukan itu yang membuat hati kita berdebar. Mereka kembali melayang di atas langit. Mata masing-masing penuh dengan ketegasan yang tak tergoyahkan. Aku tidak memiliki dendam apapun padamu, ucap Xiaoyan dengan suara yang kuat namun penuh rasa iba. Tetapi aku harus melakukan ini, untuk menyelamatkan dunia sensi yang sedang terancam kehancuran. Di sisi lain, Suci mengangguk perlahan, wajahnya terpapar kesedihan namun tekad yang tak tergoyahkan menyala terang. Aku juga tidak membencimu, saudara. Tetapi aku juga ingin hidup. Aku telah bertekad untuk menjadi yang terkuat, untuk membuktikan bahwa hidupku memiliki makna. Kedua pejuang itu saling menatap, dan suara mereka bergema di seluruh langit. Ayo kita akhiri pertarungan ini, siapakah yang akan menjadi pewaris yang mulia, siapakah yang akan hidup, dan siapakah yang akan menjadi sang pertahanan terakhir atau menghilang di balik kegelapan. Cerita kemudian berpindah ke sosok Xiaoyan yang kini berdiri dengan tubuh yang semakin mengeluarkan aura menyala. Dia kembali membangkitkan 7 teknik langkah para dewa yang dahsyat itu. Saat ia menggerakkan tubuhnya dengan keanggunan yang luar biasa, udara sesak emas seketika memenuhi seluruh langit, membuat setiap orang yang menyaksikan merasa sesak dan tertekan oleh kekuatan yang tak tertandingi. Tanpa ragu, Xiaoyan mengeluarkan langkah ke-7 teknik terkuat yang belum pernah ia tampilkan sebelumnya. Sebuah gerakan yang seolah-olah menghancurkan waktu dan ruang itu sendiri. Kaki raksasa dari para dewa muncul dengan bayangan yang mengerikan, langsung melesat dengan kecepatan luar biasa ke arah Suci. Suci, yang menyaksikan semua ini dari kejauhan, tiba-tiba menjerit dengan suara yang penuh kemarahan dan kegelisahan. Sialan, dia mengeluarkan teknik mengerikan itu lagi. Tanpa pikir panjang, dia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghalangi serangan mematikan itu adalah dengan mengorbankan cloning-cloningnya. Dengan tangan yang gemetar namun penuh tekad, dia menggerakkan kedua tangannya dan 20 cloning dari Suci pun melesat seperti kilat menuju kaki raksasa para dewa itu. Benturan hebat terjadi lagi. Ledakan yang menggelegar mengguncang seluruh alam semesta, membuat gunung-gunung bergoyang dan lautan menggelegar. Namun sayangnya, 20 cloning itu tidak mampu menahan kekuatan legendaris dari langkah para dewa. Suci menggertakkan gigi dengan keras. Tubuhnya semakin membungkuk karena harus menahan beban kekuatan yang luar biasa. Wajahnya terpapar kebingungan dan keputusasaan. Apalagi yang bisa dia lakukan untuk menghalangi serangan yang begitu dahsyat ini. Ledakan mengerikan pun meledak kembali. Energi yang meledak membuat Suci terpental jauh. Tubuhnya terasa lemah karena harus kehilangan sebagian besar cloningnya. Kekuatannya benar-benar dikuras habis oleh Xiaoyan, dan rasa kemarahan yang menyala di dalam dirinya makin memuncak. Bagaimana mungkin? Bagaimana diriku bisa dikalahkan seperti ini? Aku harus lebih kuat dari ini. Sementara itu, di sisi lain medan perang yang penuh dengan aura kematian dan kemarahan. Detak jantung Xiaoyan mulai berdebar semakin cepat, seperti drum perang yang menggema di dalam dadanya. Jantung iblis yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis Tianhe kini berdenyut dengan kekuatan yang luar biasa, seolah-olah sedang menghirup semua energi di sekelilingnya. Energi iblis mulai mengembun dari segala arah, mengalir seperti sungai yang deras ke dalam tubuhnya. Tempat ini bukanlah tempat biasa, ini adalah medan pertempuran yang telah menyaksikan ribuan nyawa terbawa oleh waktu, dan setiap sudutnya penuh dengan keinginan tersisa dari mereka yang telah gugur dalam pertempuran sebelumnya. Keinginan itu kini berubah menjadi energi iblis yang murni, dan dengan sendirinya terserap oleh jantung iblis yang ada di dalam dada Xiaoyan. Xiaoyan terkejut tak terbendung dengan pemulihan kekuatan yang tiba-tiba. Dia tidak pernah menyangka bahwa hadiah dari Raja Iblis memiliki kemampuan yang begitu dahsyat. Tanpa ragu-ragu, dia segera mengangkat tangannya ke atas, dan nyala api agung melonjak dengan kecepatan kilat, meledak seolah-olah matahari yang baru saja lahir.
Api tiga warna mulai terjalin dengan anggun di telapak tangannya. Engri Buddha Lotus Flame, mahkota keindahan dan kehancuran yang memesona, kini mengembun dengan bentuk yang sempurna. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut, dan teratai api itu mulai berputar dengan kecepatan luar biasa di udara, naik perlahan hingga mencapai ketinggian ratusan meter sebelum akhirnya membentuk badai api yang mengerikan. Wajah Suci menjadi pucat seperti kain putih saat melihat hal ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan Xiao Yan masih belum mencapai batasnya. Tanpa sadar, dia bergumam dengan suara yang gemetar, mengapa orang ini masih memiliki kekuatan yang tak terbatas. Tertegun dan terdesak, Suci tidak punya pilihan lain selain mengorbankan klon-klonnya yang tersisa. Lebih dari belasan klon berubah menjadi lesatan pelangi yang kilat, menukik dengan kecepatan luar biasa ke arah Engri Buddha Lotus Flame. Namun tanggapan dari teratai api itu jauh lebih dahsyat. Gelombang api yang besar segera membentang, menutupi segala sesuatu di sekitarnya dengan warna yang memikat namun penuh dengan kekuatan penghancur. Segera setelah itu, ledakan dahsyat menyebar ke segala arah, mengguncang seluruh alam semesta. Mata semua orang yang menyaksikan pertempuran epik ini terpaku pada teratai api yang menyala membara itu, kecuali mata Jian Xiangyang, yang terus tertuju pada Xiao Yan dengan pandangan yang penuh kagum dan tak bisa berkedip sedikit pun. Dia bergumam dengan suara yang penuh kekaguman, betapa agungnya energi yang terkandung dalam tubuh pria ini. Serangan yang begitu kuat sebelumnya ternyata hanya permukaan saja, dan kini dia kembali mengeluarkan Engri Buddha Lotus Flame yang lebih dahsyat dari sebelumnya. Jian Xiangyang tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidah. Rasa kagumnya meluap karena Xiao Yan tampaknya benar-benar tidak memiliki batas untuk kekuatannya. Sementara itu, di pusat benturan yang mematikan, area yang ditutupi oleh teratai api telah mencapai lokasi di mana Suci berada. Tanpa ampun, teratai api menyerangnya dari segala arah. Satu demi satu datang dengan kecepatan yang tak bisa dihindari. Suci sudah berada di akhir kekuatannya, tubuhnya gemetar dan wajahnya penuh dengan keputusasaan. Namun Xiao Yan tampaknya masih berada di puncak kondisi terbaiknya. Suci menggertakkan gigi dengan keras, menatap situasi yang semakin memburuk dengan rasa kemarahan dan ketidakpercayaan. Di kejauhan, teratai api Xiao Yan tidak hanya meledak sekali, melainkan berkali-kali, dengan setiap ledakan membawa kehancuran yang lebih besar. Satu demi satu teratai api baru terbentuk dengan kekuatan yang semakin mengerikan, sementara belasan klon Suci melesat dengan tujuan satu-satunya, melakukan penghancuran diri demi bisa menghalangi serangan mematikan itu. Dalam waktu yang sangat singkat, ratusan klon yang dimiliki Suci telah hilang lenyap, hanya tersisa setengahnya saja. 5 sosok yang kuat kini mengelilingi Suci. Mereka adalah klon Suci dengan kekuatan keabadian terkuat, terakhir harapan untuk bertahan hidup. Kembali ke sosok Xiao Yan yang kini berdiri dengan pandangan yang penuh kagum pada lawannya. Dia sungguh tak menyangka bahwa meskipun telah mengeluarkan teknik terkuatnya, Suci masih mampu bertahan dengan gigih. Orang ini benar-benar tidak mau menyerah, ucapnya dengan suara yang penuh rasa hormat. Tanpa ragu lagi, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, dan sekali lagi mengeluarkan langkah ketujuh yang mengerikan. Kaki raksasa para dewa muncul kembali di atas langit dengan bayangan yang lebih besar dan mengerikan, langsung menerjang dengan kekuatan yang tak tertandingi ke arah Suci sekali lagi. Suci menatap ke arah langit di mana langkah ketujuh Xiao Yan terus menderu dengan suara yang mengguntur. Dia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan yang gemetar, dia memerintahkan salah satu klon keabadiannya untuk melesat cepat seperti kilat. Klon itu segera berubah menjadi kilatan pelangi yang indah namun mematikan, lalu meledakkan diri dengan sengaja tepat di hadapan langkah ketujuh Xiao Yan. Benturan keras seketika menggema ke seluruh alam semesta. Suara seperti ledakan gunung berapi menyebar hingga ke ujung dunia, dan kekuatan penghancuran diri yang mengerikan langsung menyebar ke seluruh bagian langkah ketujuh Xiao Yan. Penghancuran diri lebih dari 30 klon biasa ditambah satu klon keabadian, akhirnya berhasil mengguncang teknik legendaris itu. Kekuatan penghancuran yang kuat benar-benar menghancurkan langkah ketujuh yang dilesatkan oleh Xiao Yan. Meskipun serangan itu gagal menekan Suci sepenuhnya, harga yang harus dibayar sangat mahal. Penghancuran diri klon keabadian membawa reaksi yang luar biasa pada jiwa Suci. Jiwanya terluka parah, dan kesadaran mulai kabur seperti kabut pagi yang menghilang dengan perlahan. Setelah langkah ketujuh Xiao Yan dimusnahkan, Engri Buddha Lotus Flame pun kembali menyerang Suci satu demi satu. Xiao Yan tentu saja tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun bagi lawannya untuk bernapas. Suci menggertakkan gigi dengan keras, dan satu-satunya pilihan yang tersisa adalah mengorbankan klon-klonnya yang tersisa lagi. Meskipun setiap penghancuran diri akan semakin merusak jiwanya sendiri, dia tidak punya pilihan lain selain melakukannya. Ledakan demi ledakan kemudian meledak di atas langit, seperti kembang api pemakaman yang memilukan, antara Engri Buddha Lotus Flame yang mematikan dengan cloning Suci yang rela mengorbankan diri untuk meledakkan tubuh mereka dan menahan serangan itu. Banyak cloning Suci benar-benar hancur menjadi debu yang berterbangan di udara, semuanya untuk melindungi sang pemimpin dan menghalangi kekuatan yang tak tertandingi dari Suci benar-benar terjun ke dalam kemarahan yang membara.
Matanya menyala seperti bara api saat menyaksikan kloning-kloningnya terbang menjadi debu satu persatu. Semua karena Xiao Yan yang terus menyerang tanpa jeda, dengan Angry Buddha Lotus Flame dan langkah kaki para dewa yang seolah tak pernah habis. "Sialan!" teriaknya bergema di seluruh medan perang. Puas, tanpa ragu lagi, dia memerintahkan beberapa kloning terbaiknya untuk melesat ke arah depan, menyerang sebelum Xiao Yan bisa melancarkan serangan mematikan berikutnya. Sementara itu, mata Zuchi melesat mengembara ke segala arah. Ekspresi kegilaan di wajahnya makin mengerikan dan intens. Tanpa ada kata-kata lagi, seluruh kloning yang tersisa, belasan sosok yang mengeluarkan aura mengerikan, bergegas seperti badai ke arah Xiao Yan dengan kecepatan yang tak bisa ditahan, meskipun mereka harus melewati benteng kekuatan spiritual ilahi yang mengelilingi tubuh Xiao Yan, mereka tetap melesat dengan tujuan yang jelas, menghabisi sang pejuang kuat itu dengan penghancuran diri yang mematikan. 4 makhluk dengan kekuatan keabadian dan lebih dari belasan sosok dogat siap meledakkan diri bersamaan. Kekuatannya akan begitu dahsyat hingga bahkan orang di langkah ke-8 keabadian pun akan kesulitan bertahan. Xiao Yan mengerutkan kening dengan tegas, menyadari bahaya yang mengancam ini. Tanpa ragu, dia mulai melesat mundur secepat mungkin, sambil tangan kanannya tak pernah berhenti menyusun dan menyatukan Angry Buddha Lotus Flame yang mematikan. Di tengah pelariannya, dia juga dengan cermat mengatur strategi baru di setiap langkah yang dia tempuh. "Sial! Aku sekarang diburu oleh bom penghancur diri," gumam Xiao Yan dengan suara penuh kemarahan. Tak lama kemudian, dia dengan cepat melesatkan lotus spiritual yang telah ia bentuk dengan susah payah. Ledakan demi ledakan mengerikan pun meledak bertubi-tubi, menghantam kloning-kloning yang datang seperti badai. Dengan ledakan yang mengguncang alam semesta itu, Xiao Yan akhirnya berhasil menjauh lebih jauh dari pengejaran. Namun sejujurnya, dia tidak ingin menunda pertempuran ini lebih lama lagi. Hatinya penuh dengan keinginan untuk segera mengakhiri semua ini dan kembali ke dunia sensi untuk menghadapi Taiksu. Dia menggertakkan gigi dengan kuat, menatap ke arah belasan kloning yang masih mengejarnya dengan gigih. Meskipun banyak yang telah dihancurkan, yang tersisa masih cukup banyak untuk mengancam nyawanya. Setelah berhasil menghadang serangan demi serangan dari kloning suci, Xiao Yan akhirnya membuat keputusan tegas. Matanya menatap tajam ke arah 8 kloning yang masih tersisa. Yang paling kuat di antara yang tersisa, perlahan namun pasti, dia menarik pedang berat misterius yang tergantung di belakang punggungnya. Tanpa menunggu lawan datang lebih dekat, dia melesat maju dengan kecepatan kilat. Melihat ini, mata Zuchi tiba-tiba berbinar dengan kegembiraan. Ini adalah apa yang dia inginkan. Xiao Yan yang datang mendekati kloningnya adalah kesempatan emas untuk menghancurkannya. Tak ada jeda sedikit pun, Xiao Yan langsung menghadang kloning-kloning itu dengan gerakan yang gesit. Dengan bantuan sayap bela diri yang melayang di punggungnya, dia melesat seperti kilat dan berhasil membelah beberapa kloning tingkat dogat. Lautan api menyala membara ke langit. Namun tak lama kemudian satu kloning dogat tiba-tiba melesat dan tubuhnya membengkak dengan cepat. Tanpa ada gerakan ekstra, ia meledak dengan suara gemuruh tepat di dekat Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terlempar oleh benturan itu. Namun sebelum dia bisa menstabilkan diri, sosok lain datang bergegas dan meledakkan diri juga. Begitu seterusnya, kloning demi kloning datang dan meledakkan diri di dekatnya. Membuat Xiao Yan tercengang melihat jumlah yang begitu banyak. Penonton yang menyaksikan pun terkejut tak terbendung. Mereka mengira para pemburu dari istana dewa pemburu yang rela berkorban. Tak menyadari ini semua adalah kloning Zuchi yang sengaja dikorbankan. Semua mata tertuju pada Xiao Yan yang dibombardir oleh ledakan demi ledakan yang sangat kuat. Retakan mulai muncul di Void God Armor yang melindungi tubuhnya. Kekuatan penghancuran diri langsung menyebar ke dalam tubuhnya. Namun meskipun begitu, penghancuran diri satu kloning dogat tidak cukup untuk membunuhnya. Xiao Yan terus menggertakkan gigi di bawah serangan yang tak berhenti. Tubuhnya mulai terasa lemah dan dia tahu bahwa sudah mustahil untuk lagi mengeluarkan teknik 7 langkah para dewa yang dahsyat itu. Dia menyipitkan mata dan memutuskan untuk melarikan diri kembali, sambil berpikir keras mencari cara keluar dari situasi yang sulit ini. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di benaknya. Apakah mungkin aku menggunakan kekuatan penghancuran diri ini untuk menempa tubuhku? Bisakah aku membuka lebih banyak urat guntur penghancur kehampaan? Ini adalah ide yang sangat berisiko. Namun tampaknya tidak ada pilihan lain lagi. Dia tidak bisa terus mundur dan pertempuran ini harus dihadapi dengan tegas. Saat Xiao Yan kembali menatap belasan sosok yang masih mengejarnya, suara Zuchi tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Dan seketika saja semua gerakan di medan perang terasa stagnan. Seolah-olah waktu mulai berbalik arah, pupil mata Xiao Yan menyusut tajam, tubuhnya secara tidak sengaja mulai bergerak mundur sementara Zuchi mendekat dengan kecepatan luar biasa. Kekuatan macam apa ini? Bisakah orang ini mengontrol waktu? Gumamnya dengan terkejut. Kekuatan spiritualnya segera terpancar untuk melawan. Namun dia menemukan bahwa kekuatan yang digunakan Zuchi bukanlah kekuatan spiritual atau kekuatan keabadian apapun. Bagaimana mungkin seseorang bisa memutarbalikkan waktu seperti ini?
Xiao Yan hanya bisa menggertakkan gigi, tidak mampu mengendalikan tubuhnya yang terus melesat mundur. Tak lama kemudian, satu cloning dogat datang dan menempel erat di punggungnya, mengunci tubuhnya dengan kuat. Pupil mata Xiao Yan sekali lagi menyusut, dan sosok itu langsung meledak dengan suara gemuruh yang menggelegar. Tubuh Xiao Yan terlempar sejauh 100 meter. Sebelum dia bisa menstabilkan diri, lagi-lagi ada cloning lain yang mengunci tubuhnya dan meledakkan diri. Ledakan terus-menerus menghantamnya, hingga akhirnya semua Void God armor di tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun keajaiban terjadi, armor yang rusak segera pulih dengan cepat. Kekuatan pertahanannya masih luar biasa, mampu memblokir sebagian besar kekuatan penghancuran diri dari cloning dogat. Xiao Yan menyimpan ribuan set armor di cincin penyimpanannya, sehingga bisa terus menggantinya jika rusak. Banyak cloning suci terus menerkam punggungnya. Ledakan bergema tanpa jeda hingga tempat di mana Xiao Yan berada penuh dengan kabut berdarah yang pekat. Kekuatan penghancuran diri yang luar biasa bahkan menyebabkan distorsi di kehampaan, dengan anggota tubuh cloning berserakan ke segala arah. Namun tidak satu pun yang berasal dari Xiao Yan. Di tengah kabut darah itu, guntur hitam berkedip-kedip sebelum akhirnya meledak dengan suara menggelegar. Daging dan darah Xiao Yan tampak membusuk, memperlihatkan tulang-tulangnya yang terbuka. Namun di dalamnya, aliran guntur hitam yang terlihat dengan mata telanjang bergerak cepat untuk memperbaiki tubuhnya yang hancur berkeping-keping. Penghancuran diri dari cloning dogat memang melukainya, namun tidak berakibat fatal. Guntur hitam itu adalah guntur surgawi penghancur kehampaan, yang secara alami menempa tubuhnya menjadi semakin kuat setiap kali dia bertahan dari serangan mematikan. Urat guntur di tubuhnya kini bertambah menjadi lebih dari 60 saluran, membuat kekuatan fisiknya meningkat dengan pesat. Di kejauhan, Jian Xiangyang melotot dengan ekspresi tak percaya, menyaksikan tubuh Xiao Yan yang hancur lalu pulih kembali. Apakah orang ini baru saja menggunakan kekuatan penghancuran diri para DOGAT untuk membentengi dan memperkuat tubuhnya? Gumam. Dia menggertakkan gigi, sungguh tidak menyangka ada orang yang berani melakukan hal yang begitu gila. Sementara itu, melihat Xiao Yan yang perlahan pulih, mata Zuci menyipit dengan kemarahan. Dia menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, lalu menatap ke arah 4 cloning yang mengeluarkan aura keabadian. Tanpa menunda, keempat sosok itu bergerak serempak, melesat seperti kilat ke arah Xiao Yan dengan kekuatan yang mengerikan. Merasakan aura mematikan itu, Xiao Yan menyipitkan mata. Apakah Zuci benar-benar akan mengorbankan cloning keabadian untuk melakukan penghancuran diri? Apakah dia akan menggunakan cloning keabadian untuk meledakkan diri sendiri? Gumam Xiao Yan dengan suara rendah. Dia tahu betul bahwa keempat cloning ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Penghancuran diri mereka akan sangat dahsyat, namun dampak yang diterima Zuci juga akan sangat parah, bahkan mungkin membuatnya kehilangan kesadaran. Zuci di kejauhan memang tahu risikonya, namun dia tidak punya pilihan lain untuk menghancurkan Xiao Yan. Xiao Yan tidak berani meremehkan bahaya ini. Dia segera melesat ke dalam kehampaan, menjauh dari krisis hidup dan mati ini. Jantung iblis di dadanya kembali berdetak kencang seperti drum perang, dan dalam sekejap, tubuh serta jiwanya kembali ke kondisi puncak. Jantung iblis ini benar-benar luar biasa, gumamnya dengan terkejut, sedikit tersenyum sebelum kembali fokus dan menatap ke arah keempat sosok yang datang dengan cepat. Xiao Yan menyadari bahwa Zuci kini telah menggunakan semua kekuatan yang dia miliki. Dan saatnya baginya untuk mengeluarkan kemampuan terbesarnya juga. Jika dia tertangkap oleh penghancuran diri keempat cloning itu, akibatnya akan sangat fatal. Dia membutuhkan sumber energi yang luar biasa banyak, dan dengan terpikirnya sebuah keputusan yang sangat berani. Tanpa ragu, Xiao Yan melesatkan gelombang api hitam yang menyapu luas ke kejauhan. Cakupan dampaknya sangat luas. Ratusan ribu penyaksi dari Istana Dewa Pemburu dan ratusan ribu tentara merasakan hembusan angin yang sedikit hangat, tanpa merasakan adanya ketidaknyamanan sedikit pun. Namun yang tidak mereka ketahui, api keabadian Xiao Yan telah menyusup ke dalam tubuh mereka semua dalam sekejap, menarik energi vitalitas yang agung untuk memasuki tubuhnya. Sementara itu, Xiao Yan memutuskan untuk menggunakan mata dewa yang mulia. Kemampuan yang bisa melihat ke masa depan, dia ingin melihat seberapa dahsyat kekuatan penghancuran diri dari keempat makhluk keabadian itu. Matanya mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan bayangan-bayangan masa depan segera terpantul di dalamnya. Begitu mata dewa terbuka dan bayangan itu hilang, Xiao Yan melotot dengan wajah pucat, keringat dingin mengalir di dahinya. Dia baru saja menyaksikan pemandangan yang sangat mengerikan. Apakah aku akan berakhir dalam kekalahan? Gumamnya dengan suara gemetar. Dia mengedipkan mata lagi. Cahaya menyala kembali dan bayangan muncul sekali lagi. Namun hasilnya sama, dia dikalahkan oleh Zuci. Tak percaya dengan hasil itu, dia terus menggunakan mata dewa berulang kali, mencari kesempatan untuk memenangkan pertempuran. Meskipun penggunaannya menghabiskan energi jiwa yang banyak, beruntung dia memiliki cloning pemakan jiwa dengan pasokan jiwa yang melimpah untuk menopangnya.
Setelah berkali-kali mencoba, sebanyak 18 kali perhitungan, akhirnya dia menemukan satu-satunya kemungkinan untuk menang. Di semua skenario lain, dia pasti akan kalah. Hanya ada satu cara untuk mengalahkan Zuchi, namun harga yang harus dibayar sangat mahal. Cloning dewa aslinya akan merosot kekuatannya dari bintang 3 ke bintang 1. Cloning Yonghei akan meninggalkannya dan melakukan penghancuran diri, serta kekuatannya akan melemah dengan sangat parah hingga sulit untuk meningkat lagi. Ini adalah pilihan yang sangat berat, namun setelah merenung sejenak, dia menyadari ini adalah keputusan terbaik yang bisa dia buat. Hanya satu kali kesempatan untuk menang dalam 18 percobaan, gumamnya dengan suara penuh tekad, menggertakkan gigi dengan kuat. Sejak itu, vitalitas yang semakin agung melonjak masuk ke dalam tubuhnya dengan deras. Suara terkejut menyebar di kalangan penyaksi di kejauhan. Mereka yang terinfeksi api keabadian bisa merasakan kekuatan hidup mereka sedang ditarik perlahan. Jian Xiangyang segera menyadari hal ini dan dengan cepat mengeluarkan energi pedang berwarna emas untuk mencari dan mengusir titik api Xiaoyan yang ada di dalam tubuhnya. Setelah berhasil, dia kembali bergumam dengan terkejut, metode Xiaoyan ini benar-benar sangat gila. Sementara itu di kejauhan, Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah 4 klon yang bergegas ke arah Xiaoyan. Xiaoyan bergumam jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini hanya bisa mencoba keberuntungan. Xiaoyan tidak ada gunanya mundur dan jika tidak ada jalan untuk mundur maka Xiaoyan tidak perlu mundur. Xiaoyan segera memuntahkan seteguk darah, tetapi seteguk darah ini bukanlah darah merah melainkan emas. Melihat Xiaoyan yang stagnan, mata Zuchi juga pada saat ini seketika menyipit. Zuchi sepertinya juga tahu bahwa momen ini merupakan momen penentuan mereka berdua dan Zuchi segera tersenyum. Selanjutnya Zuchi berdiri tegak dan berteriak bahwa teknik ini adalah teknik terlarang yang ia dapatkan secara kebetulan. Ia berpikir bahwa ia tidak akan pernah menggunakan teknik tersebut, tetapi pada akhirnya ia harus menggunakan teknik terlarang ini. Harganya benar-benar terlalu tinggi dan Zuchi tidak dapat membayangkan kekuatannya. Begitu selesai berbicara, Zuchi pada saat ini terlihat memiliki tatapan dipenuhi dengan kepercayaan diri. Cahaya mengalir di mata Zuchi sebelum akhirnya membentuk tanda aneh di hadapan Zuchi. Zuchi juga seketika berteriak ketika mengeluarkan teknik formasi pembunuhan penghancuran teratai. Begitu selesai berbicara, Zuchi membentuk segel di tangannya dan sosoknya pada saat ini tiba-tiba terguncang. Kekuatan yang kuat tiba-tiba terpancar dari tubuh Zuchi. Sebuah simbol emas terkondensasi di depan Zuchi dan saat simbol ini mengembun, cahaya kemasan seketika masuk ke 4 klon dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini Xiaoyan juga tidak berhenti dan Xiaoyan kembali mengenakan Void Guard Armor serta dikelilingi oleh penjara guntur penghancur kehampaan. Tubuh fisik Xiaoyan diselimuti oleh lapisan cahaya kemasan dan tubuh guntur dewa kuno juga pada saat ini berjalan dengan baik. Sementara itu di kejauhan, Zuchi pada saat ini jantungnya tampak berhenti berdetak, seluruh kesadarannya menyusut dan ia benar-benar akan berada dalam keadaan mati suri. Namun tentu saja ini juga merupakan tindakan yang disengaja oleh Zuchi untuk melenyapkan Xiaoyan. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini sebuah benda besar terbentuk di atas kepala 4 klon keabadian. Selanjutnya, 4 klon keabadian yang mengelilingi Xiaoyan di arah yang berbeda seketika meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Xiaoyan menatap ke arah benda yang baru saja terbentuk dan benda ini berbentuk teratai. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit karena teratai ini benar-benar sangat mirip dengan Angry Buddha Lotus Flame milik Xiaoyan. Bunga teratai ini juga perlahan terbuka bersamaan dengan 4 klon keabadian yang meledakkan tubuh mereka masing-masing. Energi yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini segera menyebar ke segala arah dan menekan Xiaoyan. 4 ledakan berturut-turut terdengar dan meskipun suaranya tidak terlalu keras tetapi kehampaan pada saat ini tampak terpelintir dan hal ini sudah cukup untuk menyatakan kekuatannya. Penjara guntur penghancur kehampaan di sekitar tubuh Xiaoyan pada saat ini dihancurkan hampir seketika. Energi kekerasan menyapu tubuh Xiaoyan dan Void Guard Armor di tubuh Xiaoyan hampir tidak bisa bertahan setengah napas. Void Guard Armor benar-benar runtuh dalam waktu sekejap, kabut berdarah membentuk pusaran dan mulai menghancurkan cahaya kemasan yang memancar di tubuh Xiaoyan. Lotus merah darah pada akhirnya melintas di antara alis Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini membakar umur panjang dan darah dari klon dewa asli untuk menahan serangan. Xiao yang dengan kekuatan sekuat tenaga menahan serangan mematikan yang mengerikan ini ia pun harus bertahan untuk memenangkan pertarungan ini. Jika dia kalah di sini maka semua keluarganya akan dibantai oleh orang-orang dunia Taichu. Tentu saja Xiaoyan pun menahan kekuatan serangan dahsyat ini. Dengan kekuatan dari klan dewa asli kekuatannya pun menurun seketika. Kekuatan klon dewa asli bintang 3 pada saat ini juga turun seketika menjadi bintang 2. Penghancuran diri dari seorang tingkat keabadian tentu saja sangat besar. Dan bagaimana jika 4 penghancuran ini digabungkan, kekuatannya bahkan benar-benar akan bisa menghancurkan seorang dewa perang bintang 8.
Konfrontasi dari hal ini benar-benar mengakibatkan Xiao Yan tampak berada di ambang hidup dan mati. Jika Xiao Yan tidak bisa menghadapi hal ini, maka Xiao Yan benar-benar akan langsung dihancurkan. Kabut berdarah pada saat ini berputar dengan ganas dan cahaya kemasan yang meluap dari tubuh Xiao Yan kembali menghilang. Xiao Yan pada saat ini tanpa ragu-ragu sekali lagi mengeluarkan seteguk besar darah emas. Di antara alis Xiao Yan, dua segel bintang berkedip-kedip sebelum akhirnya berkurang menjadi satu. Kekuatan dari klon dewa asli pada saat ini benar-benar telah anjlok. Xiao Yan benar-benar tidak memiliki pilihan lain. Begitu kekuatan klon dewa asli ini turun menjadi bintang satu, kekuatan tubuh fisik Xiao Yan juga pada saat ini turun dengan cepat. Xiao Yan menggertakkan giginya karena Xiao Yan pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak terkejut, hanya saja Xiao Yan pada saat ini tidak bisa menerimanya. Namun meskipun Xiao Yan pada saat ini masih bisa bertahan, tetapi pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu cahaya kemasan semakin lama juga pada saat ini semakin memudar. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pada saat ini menggertakkan giginya dan Xiao Yan bergumam mungkinkah Xiao Yan akan masih bisa membuka urat guntur sepenuhnya. Namun jika begitu permasalahannya, maka Xiao Yan pada saat ini membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Xiao Yan pada saat ini benar-benar menyalakan semua urat guntur yang berada di dalam tubuh Xiao Yan. Begitu selesai berbicara, Xiao Yan mendengar suara berderak dari tubuhnya. Guntur hitam terus-menerus meletus di tubuh Xiao Yan. Urat guntur penghancur kehampaan juga pada saat ini terus meningkat dengan cepat. Dalam beberapa tarikan napas, pada akhirnya 108 urat guntur pada saat ini benar-benar diaktifkan. Ledakan seketika terjadi dan ketika Xiao Yan membuka tangannya, kekuatan fisik Xiao Yan benar-benar menembus ke kondisi tirani yang tak terbayangkan. Tampaknya Xiao Yan pada saat ini telah mencapai kekuatan fisik keabadian. Namun jika dibandingkan dengan kekuatan fisik klon dewa asli, hal ini masih memiliki celah. Xiao Yan pun merasakan tampaknya pada saat ini meskipun Xiao Yan belum menyentuh tubuh fisik keabadian, tetapi setidaknya Xiao Yan berada setengah langkah ke tingkat keabadian. Guntur penghancur kehampaan pada saat ini terus menyebar di sekitar Xiao Yan dan Xiao Yan tampak berusaha menahan rasa sakit. Di tengah-tengah kekuatan fisik Xiao Yan yang bangkit, pada saat ini tiba-tiba klon Yonghe berpisah dari tubuh Xiao Yan. Sosoknya pada saat ini melesat ke udara sebelum akhirnya aura kekerasan meluap dari klon Yonghe. Tubuhnya mengembang dengan cepat di bawah tatapan semua orang dan tanpa ragu-ragu sosoknya langsung meledak. Sok Xiaoyan pun terpaksa melakukan pengorbanan ini untuk memenangkan pertempuran ini. Jika tidak dia pun sangat sayang klon Yonghe diledakkan begitu saja karena dia memiliki keabadian bintang 6. Daging dan darah pada saat ini segera terpisah akibat kekuatan penghancuran diri ini. Klon Yonghe berubah menjadi berdarah di seluruh langit. Semua orang pada saat ini melihat pemandangan ini dengan penuh kebingungan. Klon Yonghe juga tidak bergegas menuju ke arah Zuci ketika melakukan penghancuran diri. Semua orang tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Bahkan Jian Xiangyang pada saat ini tercengang. Zuci di kejauhan pada saat ini menggertakkan gigi. Sementara itu pada saat yang sama, teratai kabut darah yang menutupi Xiao Yan pada akhirnya mengeluarkan suara ledakan terakhir. Lotus teratai kabut berdarah juga pada akhirnya mulai menghilang dan semua orang menatap ke arah tempat di mana Xiao Yan berada sebelumnya. Begitu kabut darah benar-benar tidak lagi terlihat, mereka dapat melihat sosok yang masih berdiri tegak. Sosok Xiao Yan pada saat ini masih berdiri dengan petir hitam yang terlihat berkeliaran di seluruh tubuh Xiao Yan. Bahkan mata Xiao Yan juga pada saat ini dipenuhi dengan guntur berwarna hitam. Xiao Yan pada akhirnya mengambil langkah maju. Xiao Yan yang dibungkus dengan guntur mengandung kekuatan keabadian yang sangat menakutkan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, semua klon dewa milik Zuci pada saat ini benar-benar dihancurkan. Mata Xiao Yan selanjutnya perlahan menatap ke arah Zuci yang duduk bersila di kejauhan. Zuci pada saat ini sudah duduk tak bergerak karena semua klonnya benar-benar terbunuh dalam pertempuran. Pada saat ini hanya tersisa tubuh Zuci dan jika Xiao Yan berhasil menghancurkan Zuci, pertarungan akan dimenangkan oleh Xiao Yan. Melihat Xiao Yan yang masih bisa melakukan pembantaian, Jian Xiangyang dan yang lainnya pada saat ini masih dipenuhi dengan ketercengangan. Jian Xiangyang bergumam bahwa orang ini benar-benar masih bisa bertahan hidup, ia benar-benar mampu menahan penghancuran diri dari 4 makhluk keabadian. Hal ini merupakan sebuah hal yang dapat dikatakan luar biasa. Semua orang pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan yang pada akhirnya bergegas menuju ke arah Zuci. Namun sebelum Xiao Yan mendekati Zuci, kilatan guntur di tubuh Xiao Yan pada saat ini mulai mengamuk. Guntur hitam terus keluar dari tubuh Xiao Yan dan guntur hitam ini benar-benar menerobos tubuh Xiao Yan. Seluruh tubuh Xiao Yan tampak ditutupi oleh guntur hitam.
Xiao Yan memuntahkan beberapa teguk darah dan pada saat yang sama vitalitas yang tak terhitung jumlahnya segera menyelimuti Xiao Yan. Pada saat ini Xiao Yan sama sekali tidak bisa bergerak. Xiao Yan pada saat ini tampaknya benar-benar menderita kerugian besar akibat pertempuran. Klon dewa asli juga pada saat ini terpisah dari Xiao Yan dan melesat keluar dari teratai api. Sosoknya terbang menuju kehampaan tanpa ragu-ragu dan berubah menjadi kilatan cahaya sebelum akhirnya menghilang. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini duduk bersila di dalam teratai api yang dipadatkan oleh api keabadian. Xiao Yan menstabilkan tubuhnya yang akan runtuh. Untungnya Xiao Yan memiliki tubuh asli dari Yang Mulia dan Xiao Yan bisa menahan kekuatan guntur ini. 108 urat guntur penghancur kehampaan ini benar-benar tampak akan menghancurkan tubuh Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi bersamaan dengan kehidupan yang mengalir dari segala arah. Semua orang pada saat ini segera menyadari bahwa sepertinya ada sesuatu yang tidak beres. Orang-orang dari Istana Dewa Pemburu pada saat ini tampak celingak-celinguk mencari alasannya. Sementara itu di sisi lain para prajurit permaisuri pada saat ini tidak mengeluarkan suara apapun. Mereka telah menyadari hal tersebut dan bahkan mereka mengambil inisiatif untuk mengirimkan kehidupan ini kepada Xiao Yan. Vitalitas yang agung terus mengalir ke Xiao Yan, begitu juga dengan Jian Xiangyang yang pada saat ini sedikit tersenyum. Jian Xiangyang pada saat ini bergumam karena Xiao Yan telah memberikan pertempuran yang begitu indah, ia pada saat ini akan memberi Xiao Yan energi pedang ini. Jian Xiangyang pada akhirnya mengembunkan jari-jari dan energi pedang emas segera keluar dari ujung jarinya. Origin Qi yang kuat juga pada saat ini segera menyapu ke dalam tubuh Xiao Yan. Energi pedang emas ini langsung menembus tubuh Xiao Yan dan guntur yang dahsyat segera ditekan oleh titik energi api. Tubuh Xiao Yan juga pada saat ini langsung pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Energi pedang dari Jian Xiangyang ini tampaknya benar-benar membantu Xiao Yan pada saat krisis. Sementara itu permaisuri pada saat ini sama sekali tidak mengambil tindakan untuk membantu Xiao Yan. Permaisuri telah berjanji kepada Zuci bahwa ia tidak akan mengambil tindakan jika pertempuran di antara keduanya pecah. Permaisuri pada saat ini hanya bisa menatap ke arah Xiao Yan yang masih menggertakkan gigi di bawah penghancuran yang masih terasa. Dengan 108 urat guntur yang pada saat ini terbuka di tubuh Xiao Yan, hal itu menandakan bahwa tubuh fisik Xiao Yan pada saat ini telah mencapai setengah langkah ke tingkat keabadian. Jika Xiao Yan benar-benar ingin menerobos tubuh fisik keabadian, energi dan darah Xiao Yan pada saat ini masih jauh dari cukup. Sekarang Xiao Yan bisa menerobos ke tubuh keabadian setengah langkah dan ini juga merupakan terobosan yang sangat baik bagi Xiao Yan. Jika Xiao Yan tidak bisa menerobos saat ini, maka tubuh Xiao Yan benar-benar akan hancur total. Xiao Yan pada saat ini tidak memiliki jalan keluar dan Xiao Yan benar-benar harus menerobos, jika tidak maka fisik Xiao Yan akan hancur dan akan membutuhkan waktu lama bagi api keabadian untuk mencapai nirwana lagi. Dengan kekuatan Xiao Yan yang semakin kuat tentu saja proses pembentukan tubuh Xiao Yan oleh api keabadian menjadi semakin lama. Xiao Yan pada saat ini tidak ingin lagi menunggu dan Xiao Yan tidak mau menunggu. Terlebih lagi bagi Xiao Yan sekarang adalah kesempatan terbaik untuk menerobos tubuh fisik. Namun jika Xiao Yan ingin menerobos maka Xiao Yan pada saat ini masih membutuhkan lebih banyak vitalitas. Xiao Yan pada akhirnya bergumam bahwa Xiao Yan tidak memiliki waktu dan Xiao Yan harus segera menerobos. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan Xiao Yan pada saat ini juga menghela napas. Vitalitas yang pada saat ini dialirkan kepada Xiao Yan sepertinya sudah cukup bagi Xiao Yan untuk bisa menerobos. Xiao Yan pada akhirnya memulai proses penerobosan tetapi pada saat ini Xiao Yan tidak memusatkan seluruh perhatiannya pada tubuh Xiao Yan. Pertarungan ini belum berakhir dan Xiao Yan masih harus mengawasi pergerakan dari Zuci. Namun karena Zuci pada saat ini sama sekali tidak bergerak, maka Xiao Yan hanya perlu menangani tubuh Zuci. Xiao Yan tidak berniat untuk menghancurkan Zuci, karena dalam pertempuran ini Xiao Yan melihat bakat Zuci dan Zuci benar-benar akan membantu Xiao Yan di masa depan jika dibentuk menjadi klon. Xiao Yan juga telah kehilangan klon Yonghe yang telah menghancurkan diri sendiri, begitu juga dengan klon dewa asli yang menghilang. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini membutuhkan klon kuat untuk menemani Xiao Yan. Zuci pada saat ini menutup matanya rapat-rapat dan tampaknya jiwa Zuci pada saat ini masih sangat terkejut. Penghancuran 4 klon makhluk keabadian milik Zuci tentu saja menyebabkan Zuci pada akhirnya mengalami koma jangka panjang. Dengan begitu maka saat ini adalah waktu terbaik bagi Xiao Yan untuk menangkap Zuci. Kekuatan Xiao Yan untuk merebut tubuh juga pada saat ini telah melonjak. Xiao Yan pada akhirnya tanpa basa-basi jiwanya segera tenggelam ke dalam tubuh Zuci tanpa halangan apapun. Xiao Yan pada saat ini dapat dengan mudah berhasil merebut tubuh Zuci tanpa usaha apapun.
Jiwa Zuci pada saat ini tidak menghilang melainkan menyatu ke dalam jiwa Xiao Yan dengan cara yang luar biasa. Sepertinya Zuci tidak pernah benar-benar ada seperti apa yang ia katakan. Jiwa yang menyatu ke dalam jiwa Xiao Yan tidak memiliki kesadaran dan menyatu sempurna dengan jiwa Xiao Yan. Begitu menyatu, Xiao Yan juga tidak merasakan adanya sesuatu yang istimewa, tetapi Xiao Yan merasakan ada yang aneh di tubuh fisik Xiao Yan. Xiao Yan merasakan kekuatan keabadian datang dari segala penjuru dan terus-menerus tenggelam ke dalam klon Zuci. Merasakan kekuatan keabadian yang masuk ini, Xiao Yan pada saat ini tidak tahu bahwa ini merupakan tanda terobosan bagi Zuci. Xiao Yan belum menyentuh tingkat keabadian dan Xiao Yan tidak pernah merasakan bagaimanakah seorang keabadian menerobos. Xiao Yan pada akhirnya hanya bisa memutuskan untuk duduk bersila membiarkan kekuatan keabadian ini mengalir ke dalam tubuhnya. Pada akhirnya setelah beberapa saat, kekuatan keabadian yang mengalir masuk perlahan-lahan mulai berhenti. Xiao Yan merasakan kekuatan yang muncul di tubuhnya dan pada saat ini kekuatan tersebut benar-benar menyebar ke seluruh tubuhnya. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya dengan cahaya yang aneh di matanya. Xiao Yan baru saja merebut tubuh fisik Zuci dan tampaknya Zuci telah mengalami sebuah terobosan. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa kekuatan Zuci yang sebelumnya berada di langkah ketiga pada saat ini telah mencapai langkah keempat keabadian. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menghela napas dan Xiao Yan pada saat ini merasa bahwa Xiao Yan telah mendapatkan berkah. Bersamaan dengan hal tersebut sesuatu yang aneh juga pada saat ini muncul di tempat ini. Tubuh yang awalnya rusak sebenarnya mulai pulih dan meridian yang mulai runtuh terbentuk kembali. Xiao Yan pada saat ini merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Xiao Yan juga bisa merasakan kekuatan keabadian mengalir dan menyembuhkan luka di tubuh Zuci dengan begitu cepat. Selain itu tubuh utama Xiao Yan juga pada saat ini terkena imbas di mana Xiao Yan bisa merasakan ada kekuatan keabadian yang juga muncul. Hal ini pada akhirnya mempercepat penyembuhan Xiao Yan di bawah amukan dari urat guntur penghancur kehampaan di antara teratai api keabadian. Guntur hitam pada saat ini juga melintas di tubuh Xiao Yan. Sepertinya guntur yang kuat pada saat ini bisa dirasakan dari kejauhan. Sementara itu sebagian besar prajurit permaisuri pada saat ini juga menghela napas lega. Sementara itu di kejauhan permaisuri juga pada akhirnya tersenyum melihat Xiao Yan yang kembali pulih dan kondisinya kembali ke puncak. Dengan begitu maka pada saat ini pertempuran benar-benar telah dimenangkan oleh Xiao Yan. Pertempuran yang menggetarkan ini juga pada akhirnya benar-benar mampu memberikan kesempatan bagi Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini terlihat ratusan ribu sosok berdiri bersamaan. Aura yang mereka pancarkan bagaikan sungai atau gunung yang megah. Aura mereka seakan mampu menekan segala sesuatu yang berada di dunia ini. Para prajurit permaisuri ini pada saat ini benar-benar berbaris dengan penuh keagungan. Begitu melihat tubuh fisik Xiao Yan yang telah pulih, permaisuri pada akhirnya tampak sedikit lega. Permaisuri akhirnya menoleh dan menatap ke arah para prajuritnya dengan mata yang tegas. Permaisuri segera berteriak agar para prajuritnya mematuhi perintah. Suara yang kuat pada saat ini segera bergema di seluruh kehampaan ketika para prajurit menanggapi perkataan permaisuri. Begitu suara ini terdengar, hati permaisuri juga pada saat ini menegang dan matanya berbinar. Permaisuri sudah lama sekali tidak merasakan perasaan seperti ini dan sosoknya pada saat ini terlihat melankolis. Permaisuri pada akhirnya segera menekan perasaannya dan segera kembali mulai berteriak, namun kali ini tanpa adanya rasa tegas. Permaisuri segera berteriak dengan nada yang lembut. Permaisuri berkata agar para prajurit mendengarkan perintahnya dan semuanya boleh pergi. Mereka tidak perlu lagi mendengar perintah siapapun mulai saat ini. Selain itu permaisuri juga ingin meminta maaf karena pada saat sebelumnya ia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Kali ini permaisuri akan menebusnya dan selanjutnya alam sejati Xuan Yin akan memasuki periode musim dingin. Setiap orang harus kembali dan mengumpulkan sumber daya sebanyak mungkin demi bersiap menghadapi musim dingin tersebut. Permaisuri juga tidak dapat menentukan berapa lama musim dingin ini akan berakhir, mungkin panjang atau mungkin pendek tetapi permaisuri yakin itu akan berlalu. Mendengar apa yang dikatakan permaisuri, semua prajurit pada saat ini tampak bingung. Mereka tidak memahami periode musim dingin macam apa yang disebutkan oleh permaisuri. Namun melihat permaisuri yang serius setidaknya semua orang tahu bahwa hal-hal serius akan terjadi di alam sejati Xuan Yin. Tetapi meskipun permaisuri memerintahkan semua orang untuk pergi pada saat ini, ratusan ribu tentara pada saat ini masih terdiam dan tidak ada yang bergerak. Sementara itu permaisuri pada saat ini kembali berbicara ketika mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Mereka benar-benar telah berjuang bersama permaisuri untuk terakhir kalinya. Mulai sekarang tidak akan ada lagi permaisuri di alam sejati Xuan Yin, tetapi meskipun permaisuri menghilang mereka semua harus bergerak dan tetap menyala.
Menyala prajuritku, begitu selesai berbicara Permaisuri pada akhirnya segera menyebarkan auranya dan kembali berteriak. Permaisuri pada akhirnya memerintahkan para prajuritnya untuk bubar. Mendengar suara yang dahsyat yang keluar dari Permaisuri pada saat ini semua orang masih terdiam, mereka tampaknya sama sekali tidak ingin bergerak untuk pergi. Menyadari hal tersebut Permaisuri pada akhirnya segera bertanya apakah mereka benar-benar tidak akan mendengarkan perintah terakhir Permaisuri. Para prajurit pada saat ini terdiam sementara Permaisuri pada saat ini menghela napas. Sesaat kemudian seseorang di dalam prajurit seketika berteriak dengan keras. Sosoknya berkata bahwa musim dingin misterius akan selalu ada tetapi nyala api yang berkobar tidak akan pernah hilang dan para prajurit akan selalu berada di samping Permaisuri. Begitu perkataan orang ini terlontar para prajurit pada akhirnya berteriak serempak menyatakan kesetujuan mereka. Suara ini seketika bergema di kehampaan. Permaisuri pada saat ini hanya bisa tersenyum masam dan bergumam ternyata memang benar perpisahan adalah hal yang paling menyakitkan di dunia ini. Permaisuri pada akhirnya tidak lagi mencoba untuk membujuk mereka. Tidak peduli apapun yang dikatakan oleh Permaisuri tampaknya mereka tidak akan pernah pergi. Sementara itu di sisi lain pada saat ini kekuatan keabadian di tubuh Xiao Yan masih melingkar. Tidak diketahui dari manakah kekuatan keabadian ini berasal dan Xiao Yan juga sangat bingung. Xiao Yan juga mencoba mengendalikan kekuatan keabadian ini di dalam tubuhnya, tetapi ternyata tidak peduli apapun yang Xiao Yan lakukan kekuatan keabadian ini tidak bisa dikendalikan. Kekuatan keabadian ini benar-benar dipenuhi dengan keliaran dan Xiao Yan semakin bingung. Kekuatan ini benar-benar berbeda dengan kekuatan keabadian yang Xiao Yan gunakan sebelumnya. Selain kekuatan ini liar, kekuatan keabadian ini juga bisa dikatakan kekuatan yang bersifat spiritual. Xiao Yan pada akhirnya segera bereaksi dan bertanya-tanya mungkinkah ini kesempatan Xiao Yan untuk menerobos ke tingkat kaisar keabadian. Kekuatan keabadian yang tidak biasa ini tidak muncul secara tiba-tiba. Kekuatan dari tubuh utama Xiao Yan dipulihkan dan klon Zuci juga tiba-tiba menerobos ke langkah keempat keabadian. Semua ini terjadi setelah Xiao Yan berhasil merebut tubuh dari Zuci. Xiao Yan pun teringat dan berpikir mungkinkah ini adalah Ki dunia. Karena aku telah berhasil mengalahkan Zuci, mengakibatkan dunia ini mengenali diriku dan memberikan kekuatan keabadian kepada diriku mungkinkah ini saatnya aku menerobos ke